Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirawati, Prodi PGSD Angkatan 2019B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Dua si Putri Kecil yang Hilang di Hutan dan Akhirnya Kembali. Pada zaman dahulu, ada sebuah desa. Di desa itu terdapat dua si putri kecil. Dan mereka selalu bersama, apapun yang mereka lakukan, selalu bersama-sama. Dan mereka adalah saudara kandung. Kemudian mereka pergi ke hutan. Kebetulan rumah mereka dekat dari hutan. Tujuan dua putri kecil ini ke hutan adalah untuk mencari kayu bakar. Setelah mereka sampai ke hutan, mereka bertemu dengan monyet yang sangat banyak. Dan dua putri kecil ini mereka merasa ketakutan karena mendengarkan suara monyet yang sangat banyak. Dan kemudian monyet itu datang. Lalu dua putri kecil ini lari sekuat-kuatnya. Setelah mereka lari, salah satu putri kecil ini merasa kecapean. Dan ia berkata kepada saudaranya, aku tidak kuat lagi untuk lari, wahai saudaraku." Kemudian saudaranya ini menggendongnya. Tapi saudaranya ini merasa kesusahan untuk menggendongnya karena mereka sama-sama besar. Walaupun usianya jarak 2 tahun, tapi yang bungsu lebih besar badannya dibandingkan dengan si kakak ini. Kemudian mereka sudah berlari cukup jauh dan tidak tahu bagaimana cara untuk pulang. Dua si putri kecil ini melihat sebuah pondok kecil. Lalu salah satu si putri kecil ini mengajak saudaranya untuk pergi ke pondok itu. Dan saudaranya berkata, "Hai saudaraku, bagaimana kalau kita berteduh di pondok itu? Kebetulan hujan akan turun dan hari mulai gelap." Kemudian mereka bergegas pergi ke pondok itu. Sesampainya mereka di pondok itu, hujan pun turun dan mereka merasa kedinginan dan kelaparan. Kebetulan di pondok itu ada 2 buah mangga yang bisa mereka makan. Setelah mereka makan dan akhirnya mereka sudah bisa tidur. Kemudian matahari sudah terbit di pagi hari dan menyinari wajah mereka. Dan dua si putri kecil ini terbangun untuk melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian di tengah perjalanan mereka menjumpai lagi binatang yang sangat besar berwarna hijau, yaitu seekor beruang. Dan dua si putri kecil ini bersembunyi di balik pohon yang besar, sehingga sangat lemah sekali. Mereka bersembunyi dan akhirnya mereka tertidur di bawah pohon besar itu. Dan putri kecil ini datang ke dekat pohon ini. Karena mereka datang dekat pohon, tiba-tiba seekor beruang datang
Nah, lalu dua si putri kecil ini bersembunyi di belakang pohon. Dan si beruang ini tidak melihatnya lagi dan akhirnya beruang ini pergi. Kemudian dua putri kecil ini ketiduran di bawah pohon. Kemudian salah satu si putri kecil berkata kepada saudaranya lagi, "Hai saudaraku, kenapa kita tertidur di bawah pohon ini? Apa yang kita lakukan di sini?" Lalu saudaranya menjelaskan lagi, "Tadi kita melihat binatang yang sangat besar. Kemudian kita bersembunyi di sini. Tetapi kita ketiduran, wahai saudaraku." Lalu saudaranya menjawab lagi, "Lalu bagaimana ini? Hari sudah gelap, kita tidak memiliki penerang." Kemudian mereka melihat ada sebuah batu yang bisa digesekkan menjadi percikan api. Dan akhirnya dua putri kecil ini memiliki lampu penerang. Salah satu putri kecil ini berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, kapankah kita bisa pulang ke rumah lagi?" Kemudian saudaranya menjawab, "Sabar saudaraku, besok pagi kita akan cari jalan keluar dari hutan ini." Saudaranya duduk dan menangis sambil berkata, "Aku pengen pulang, tidak mau di hutan terus, aku rindu ibu dan ayah." Kemudian pagi hari telah tiba. Dan dua si putri kecil ini melanjutkan lagi perjalanannya. Setelah beberapa saat perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang kakek tua. Kemudian kakek tua ini bertanya kepada dua putri kecil ini, "Mau kemana, nak?" Lalu dua putri kecil ini menjawab, "Kami tersesat di hutan, Kek, dan kami tidak bisa pulang." Lalu kakek tua ini mengajak dua putri kecil ini untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di dua putri kecil ini di rumah kakek tua itu, mereka diberi makanan dan minuman. Kemudian dua si putri kecil ini memakannya dengan sangat lahap. Setelah dua putri kecil ini makan, mereka mengucapkan kepada kakek itu, ya menunggu kakek itu. Karena pada saat mereka makan, kakek itu pergi. Kemudian kakek itu datang. Lalu dua putri kecil ini berkata, mereka mengucapkan kepada kakek itu, "Terima kasih, Kek, atas makanannya." Lalu kakek itu menjawab, "Sama-sama, nak." Kemudian dua putri kecil ini bertanya kepada kakek, "Kakek, adakah jalan yang bisa kami lewati untuk pulang ke rumah kami?" Lalu kakek itu menjawab, "Ada satu jalan yang bisa kalian lewati. Di ujung jalan ini ada sebuah kampung. Di sana terdapat banyak. Di sana kalian bisa bertanya." Kemudian dua si putri kecil ini berkata, "Baik, Kek. Terima kasih, kakek." Kemudian dua putri kecil ini melanjutkan perjalanan. mereka menuju ke kampung yang ditunjukkan oleh kakek itu.
Sesampainya dua putri kecil ini di kampung itu, mereka bertanya kepada salah seorang warga di sana. Kemudian warga itu berdiri. Salah satu putri kecil ini bertanya kepada bapak ini, "Apakah saya boleh bertanya?" Lalu warga itu menjawab, "Boleh, Nak. Ada yang bisa saya bantu, Nak?" Lalu dua putri kecil ini bertanya, "Apakah Bapak kenal dengan kampung Parepare?" Lalu bapak itu menjawab, "Iya, Bapak tahu, Nak. Kampung itu terletak di sebelah kampung ini, Nak." Kemudian anak ini menjawab, "Baik kalau begitu. Terima kasih, Pak." Lalu dua putri kecil ini pergi. Kemudian dua putri kecil ini sampai di kampungnya dan mereka langsung menjumpai orang tuanya. Dan orang tuanya sangat bahagia. Akhirnya kedua putri kecil itu pulang di kampungnya. Ibu dan ayahnya meneteskan air mata karena bahagia. Sekian lama ia mencari kedua putrinya itu, dan akhirnya mereka berjumpa. Kemudian dua putri kecil ini merasa bahagia karena bisa berjumpa dengan orang tuanya lagi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.